Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman pecinta sejarah, hari ini kita masih di episode kronologi sejarah Islam tahun 842 Hijriah, dan masih banyak peristiwa yang terjadi di tahun ini. Ada yang masih dari kerajaan Islam atau dunia Islam, dan ada juga peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di luar dunia Islam. Yang terjadi di dunia Islam itu masih berkisaran tentang di kekhalifahan dinasti Umayyah, dan yang di luar Islam, di luar dunia Islam itu ada kisah atau peristiwa penting dari kerajaan Romawi Konstantinopel atau Romawi Bizantium, juga dari kerajaan Franka. Lebih jelasnya akan kita bahas berikut ini di Baca Sejarah. Dua peristiwa penting tentang kematian Khalifah Al-Mu'tasim Billah dan dilantiknya Khalifah pengganti, yaitu putranya Al-Mu'tasim, yaitu Al-Wasik Billah, dari dinasti Abbasiyah, itu sudah kita bahas tuntas. Kita akan lanjut ke kisah atau peristiwa yang ketiga, yaitu dilantiknya Al-Mutawakkil di tahun ini sebagai Emir Haji atau penanggung jawab haji, tentu saja di Madinah dan Mekah. Kenapa hal ini dicantumkan di buku kronologi sejarah? Karena tokoh yang disebut di sini, yaitu Al-Mutawakkil Billah, itu adalah kelak dia akan menggantikan kakaknya Al-Wasik. Jadi Al-Mutawakkil ini adalah adik dari Al-Wasik Billah, Khalifah ke-9. Dan Al-Mutawakkil ini dia akan nanti menjadi Khalifah ke-10 menggantikan Al-Wasik Billah. Karena itu ini dianggap sebagai karirnya lah ya. Tahapan dia berkarir dalam politik gitu. Ini di tahun 842 Masehi sebagai Emir Haji, penanggung jawab haji bagi kaum muslimin, seluruh kaum muslimin. Peristiwa berikutnya atau peristiwa yang keempat ya. Peristiwa yang keempat adalah dimenangkannya daerah Bari. Kalau sekarang masih ada kotanya, yaitu kota Bari, termasuk provinsi ya di Italia, oleh Keemiran Aghlabiyah. Oleh Keemiran Aghlab, setelah 2 tahun sebelumnya di tahun 840 yang sudah kita bahas, itu sudah menaklukkan Messina di Sisilia. Dan ini juga masih di daerah Italia, lebih ke atas lagi. Tidak ada peristiwa khusus yang menggambarkan kisah ini secara mendetail, hanya judul besarnya saja bahwa Bari ditaklukkan kaum muslimin atau difutuhkan, kalau istilah kita, difutuhkan kaum muslimin itu pada tahun 842 Masehi, dan sudah segitu saja catatannya. Catatan tambahan hanya menyertakan atau memberi keterangan bahwa Bari ini dijadikan oleh Keemiran Aghlabiyah sebagai pangkalan militer terluar di Eropa. Peristiwa berikutnya kita akan menuju ke luar dunia Islam, yaitu yang terjadi di dua kerajaan besar pada masa itu, meskipun memang tidak sebesar kekhalifahan Abbasiyah. Tapi kekaisaran kerajaan ini lumayan besar. Yang pertama adalah kerajaan Franka, yang kedua adalah kerajaan Romawi Bizantium. Di kerajaan Franka, terakhir kita terangkan di 840 Masehi tentang kematian seorang raja Franka, yaitu Louis de Pios. Dia reminder sedikit ya, dia itu meninggalkan konflik bagi anak-anaknya karena dibagi-bagi, tapi pembagian kerajaan itu tidak membuat anak-anaknya puas, sehingga menimbulkan perang saudara terus-menerus. Bahkan sejak dimulai perang saudara ini dimulai bahkan sebelum Louis de Pios itu meninggal. Lalu perang ini berlanjut terus-menerus antara para pewaris kerajaan dari Louis de Pios. Setelah kematian Louis de Pios,
I pada tahun 840 Masehi, itu berlanjut perang itu yang lumayan besar ya, terjadi kembali pada tahun 841, meskipun ayahnya itu belum lama lah meninggalnya ya, belum, ya paling lama baru 1 tahun gitu. Seharusnya sih ini jadi perekat bagi mereka untuk tidak saling berebut gitu ya. Tetapi yang namanya kekuasaan itu memang apalagi ditambah dengan rasa iri dan dengki terhadap saudara sendiri, pada tahun 841 itu terbentuk koalisi antara anak-anak Louis de Pios. Itu koalisi di antara para pewarisnya yang dibahas, mungkin Anda masih ingat dengan nama-nama, pertama Lothair I, kemudian Louis si Jerman, kemudian Karl yang botak, saudara tiri mereka, kemudian Pipin II. Di antara 4 ini mereka saling bertempur, dan Louis si orang Jerman dengan Karl yang botak atau Karl si botak itu melakukan koalisi untuk menghancurkan atau untuk menyerang secara fisik, menjatuhkan kekuasaan Lothair I. Dan 2 orang ini, yaitu Louis si orang Jerman dan Karl yang botak, itu juga bukan hanya ingin menyerang Lothair I, tapi juga ingin menyerang Pipin II. Dan itu memang bukan hanya ingin ya, tapi memang sudah terjadi penyerangan itu, sudah terjadi perang saudara tersebut. Lalu entah bagaimana awalnya, ini pada tahun 842 mereka melakukan gencatan senjata, mereka melakukan perundingan yang di sini disebut sebagai perundingan atau perjanjian Strasbourg. Mohon maaf kalau saya salah mengucapkannya ya, karena ini dari bahasa Prancis tentu saja, karena Franka itu kan Prancis ya. Awal mula kerajaan Prancis itu adalah kerajaan Franka. Hanya saja kerajaan Franka itu lebih besar gitu, nanti terpecah-pecah lagi menjadi kerajaan Eropa yang kecil. Nah, nanti kita akan bahas ketika kejatuhan Franka untuk lengkapnya. Dan perjanjian Strasbourg ini menjadi cikal bakal nanti lahirnya Pakta Verdun, dan Pakta Verdun inilah yang mengakhiri nantinya gencatan senjata dan pembagian kerajaan Franka. Dan ini Fakta Verdun ini akan nanti dijelaskan lengkapnya pada kronologi di tahun 843 Masehi. Jadi di 842 Masehi ini terjadi mungkin awal ya, pertemuan awal yang dinamakan pertemuan atau perjanjian Strasbourg. Peristiwa penting berikutnya yang terjadi di tahun 842 Masehi adalah peristiwa penting yang mungkin di antara kerajaan Eropa ini paling penting ya kalau menurut saya, karena imbasnya ini sangat besar baik terhadap kerajaan Romawi Bizantium sendiri maupun di luar itu gitu. Yaitu dilantiknya Raja Michael III yang dilantik pada usia yang masih kanak-kanak. Terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Ya di antara itulah. Pokoknya masih balita, masih anak-anak banget gitu. Dan tidak mungkin ini dijadikan raja yang sebenarnya, tidak mungkin dia memerintah sebuah negara besar seperti Bizantium gitu. Dan untuk menutupi kekurangannya itu, dia di bawah pengawasan ibunya, yaitu Ratu Theodora. Dan ayah dari Michael ini orang yang sering kita bahas ya di kronologi sejarah di tahun-tahun ini, yaitu Tufail bin Michael. Dan Tufail bin Michael ini seorang yang dia itu agamanya Kristen, agamanya Nasrani, tapi dia tidak suka menyembah ikon, tidak suka menyembah lambang, tidak beribadahnya itu tidak ingin dia beribadah dengan lambang, gambar, dan sebagainya. Dia tidak menyukai hal itu. Makanya dia termasuk orang yang disebutnya sebagai anti ikon lah.
anti-ikon, gerakan anti-ikon. Sehingga gereja-gereja pada masa itu tidak seperti gereja-gereja sekarang. Itu hanya tanda salib saja sudah tok gitu. Tidak ada gambar Yesusnya, tidak ada lukisan-lukisan malaikat, tidak ada gambar Bunda Maria, apalagi patung gitu. Gambar saja tidak ada, apalagi patung gitu. Tetapi kematian Tufail bin Michael dan dilantiknya Michael III ini menghidupkan kembali ikon tersebut sampai sekarang gitu. Sebetulnya masih ada pergerakan-pergerakan, tapi awalnya ini adalah dari dilantiknya Raja Michael. Nah, kenapa bisa Raja Michael III yang masih bayi, katakanlah, bisa membuat perubahan seperti itu bagi agama Nasrani? Nah, tentu saja bukan karena Michael III-nya sendiri, tetapi karena Ratu Theodora. Ratu Theodora adalah seorang ratu yang dia penganut ikon. Gitu. Jadi dia adalah penentang ikonoklasme. Dan ikonoklasme ini adalah gerakan untuk menentang mereka yang beribadahnya melewati, saya tidak mengatakan mereka menyembah ya, tapi katanya mereka itu bukan menyembah ikon, tapi berkomunikasi dengan Tuhan melalui perantara ikon-ikon tersebut. Nah, ketika saya mengatakan ikon, maka itu berarti bisa gambar, bisa patung, dan lain sebagainya. Mungkin ada baiknya diulas sedikit tentang ikonoklasme itu. Jadi, sebagaimana sekarang pada zaman dahulu, pada zaman ini dahulunya gitu ya, orang-orang Nasrani itu menyembah Tuhan mereka melalui ikon ini, sebagai tadi saya bilang sebagai perantara, dan katanya sih jendela menuju surga ya, dalam tanda kutip. Maksud jendela menuju surga ini ya ini alat untuk komunikasi lah, bahan komunikasi mereka dengan Tuhan-Tuhan mereka gitu. Nah, mereka membuat ikon-ikon ini dalam bentuk yang kecil sehingga bisa mereka bawa kemana-mana. Mereka bawa bekerja, mereka simpan di rumah gitu. Jadi nggak harus di gereja gitu. Mereka simpan di rumah, di sakuan meureun ya. Di sakuan dibawa ke beribadah gitu dan sebagainya gitu. Tidak hanya di gereja. Tapi tentu saja di gereja juga ada semacam lukisan-lukisan gitu, tabir atau layar yang di situ ada gambar-gambar suci gitu. Dan gambar-gambar suci ini bukan hanya dikultuskan ya, tapi juga diusap-usap begitu, kemudian diberi wewangian dan sebagainya. Kaisar Leo III ini memerintah dari tahun 717 Masehi sampai 741 Masehi. Dan selama dia berkuasa, dari awal dia sudah menentang penyembahan terhadap ikon ini atau beribadah memakai ikon ini. Sehingga dia mengeluarkan 2 maklumat tentang ikon ini. Dan maklumat ini dua-duanya tentang peraturan tentang penghancuran ikon-ikon tersebut, baik di gereja maupun di rumah-rumah atau yang pegangan ya, ikon pegangan secara pribadi. Pemahaman Leo ini ada beberapa alasan yang mendasari Leo III memiliki paham seperti ini dan mengeluarkan maklumat yang keras tentang pelarangan ikon-ikon digunakan dalam ibadah. Yang pertama, karena politik. Jadi, pada saat itu, pada saat Leo berkuasa, dia melihat betapa peran gereja, terutama gereja ortodoks, itu sangat besar bagi masyarakat. Bagi masyarakat kerajaannya. Peran biarawan itu sangat besar bagi masyarakat Bizantium. Dia ingin menghapus itu, gitu. Dia ingin menghapus pengaruh gereja terhadap masyarakat gitu, sehingga dia ingin menghapuskan ikon-ikon tersebut. Jadinya masyarakat kalau mau ibadah ya udah ke gereja aja gitu, nggak usah kemana-mana dibawa. Alasan yang kedua adalah karena kepercayaan seorang Leo III sendiri. Jadi dia mengimani bahwa
di dalam Injil itu tidak diperbolehkan penyembahan terhadap ikon. Di sini akan saya bacakan sebuah, saya tidak tahu ya di Alkitab itu disebut ya ayat atau pasal, saya tidak tahu lah. Tetapi di sini dituliskan di dalam kitab Keluaran 20.24, pasal 20 ayat 4 mungkin ya, saya tidak tahu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai rupa-rupa yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, dan juga sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah, ini yang diyakini oleh Leo III. Saya tidak tahu apakah ayat ini masih ada atau tidak di Alkitab ya. Tetapi ini yang ada di kitab Keluaran yang difahami oleh Leo dan para pengikutnya yang anti terhadap ikon atau pendukung ikonoklasme atau ikonoklasme mungkin ya. Dan pemahaman dia terhadap ikon ini juga dipengaruhi oleh kaum muslimin. Pada saat itu dia banyak bersinggungan dengan dinasti Umayyah yang kaum muslimin, tentu saja kita itu tidak dalam beribadah itu tidak menyertakan ikon-ikon tertentu, tidak menyertakan gambar, lukisan, patung, apalagi gitu. Karena itu tanda bahwa Tuhan tidak maha kuasa gitu, tidak bisa mendengar kita gitu. Sementara kita mengimani bahwa Allah itu maha mendengar dan tidak butuh perantara apapun gitu ya. Dan tentu saja Rasulullah SAW jelas-jelas datang atau diutus ke bumi, diutus ke planet ini, diutus kepada masyarakat, diutus kepada manusia itu untuk salah satunya untuk menyingkirkan penyembahan terhadap berhala dan hanya menuhankan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan pemahaman ini mengilhami juga pemikiran atau memberi keyakinan lah terhadap pemikiran seorang Leo III. Sehingga pada saat itu karena rajanya juga seorang ikonoklasme, maka banyak masyarakat yang mendukungnya. Banyak masyarakat yang mengikutinya. Hanya saja apa yang dilakukan oleh Leo III ini cukup keras mungkin ya, cukup radikal gitu, karena dia sampai memang secara represif menghilangkan ikon-ikon yang ada di gereja, juga yang dipegang di rumah-rumah di pribadi masing-masing umat Kristiani. Ini menyebabkan konflik, tentu saja menyebabkan konflik di masyarakat, juga konflik dengan biarawan gitu. Bahkan konfliknya itu sampai membuat menggugurkan atau mengorbankan jiwa masyarakat Bizantium pada saat itu. Karena ada yang di antara mereka biarawannya yang dia memegang keyakinan itu dengan teguh sampai-sampai ketika gerejanya itu diserang gitu ya, ketika gerejanya itu disidak lah ya, kemudian diambil ikon-ikon tersebut, dihancurkan, ada yang menahannya dengan badan mereka. Maksudnya mereka mau sampai berkorban nyawa, kehilangan nyawa untuk membela ikon-ikon tersebut. Ini sebenarnya bukan membela ikonnya gitu ya, tapi membela pemahaman mereka secara pribadi gitu. Ya, yang dibelanya keyakinan gitu, yang mereka bela adalah keyakinan mereka sebetulnya pada hakikatnya gitu, bukan ikon-ikon tersebut. Puncak pembersihan ini terjadi pada tahun 726 Masehi. Jadi sebetulnya faham ikonoklasme atau anti-ikon itu sudah ada sejak sebelumnya gitu, diresmikan atau menjadi pemahaman kerajaan ketika Leo III dilantik, yaitu tahun 717 Masehi, dan diterapkan sampai puncaknya itu secara represif sampai hilang sama sekali itu di tahun 726 Masehi. Nah, di tahun ini, di tahun 842 Masehi, ketika Michael III berkuasa, di bawah pengasuhan seorang Ratu Theodora
yang dia menentang ikonoklasme, penyembahan terhadap Tuhan melalui perantara ikon ini kembali subur. Sehingga paham ikonoklasme lah yang sekarang diserang gitu. Sebetulnya masih ada penentangan-penentangan ya di tahun-tahun setelah itu, di masa-masa Theodora berkuasa, kemudian Michael III berkuasa, itu terjadi penentangan-penentangan. Hanya tetap saja pada akhirnya sampai sekarang yang menang itu ya kita lihat di gereja-gereja itu sekarang banyak lukisan, banyak gambar, kemudian patung. Berarti yang menangnya adalah mereka-mereka yang memiliki paham bahwa menyembah Tuhan itu bisa melalui perantara ikon-ikon tersebut. Paham ikonoklasme? Apakah sekarang masih ada? Bagaimana menurut Anda? Dan itu saja untuk hari ini, teman pecinta sejarah semua. Masya Allah ya, banyak kejadian, banyak terbuka pengetahuan kita tentang masa lalu itu dengan kita membaca sejarah yang ada. Ada beberapa catatan di sini, catatan di luar peristiwa-peristiwa yang sudah kita urai tadi, catatan tentang betapa sedikit sekali tema atau sumber tempat saya mencari sumber-sumber kejadian-kejadian Islam. Seperti tadinya sih saya ingin tentang peristiwa futuhnya Bari, peristiwa futuhnya Messina, Sisilia. Itu ingin ada satu peristiwa catatan gitulah ya, satu catatan yang menceritakan tentang perang tersebut gitu. Tetapi karena pendeknya ilmu saya, itu saya belum menemukannya gitu. Tapi kalau tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar Islam, di luar dunia Islam, itu tentang kerajaan Bizantium, kerajaan Franka, bahkan Persia, itu catatannya sangat banyak berseliweran di Google ya. Di Wikipedia ada, bahkan gambar-gambarnya pun mozaik-mozaiknya ada gitu. Catatannya pun ada sumbernya gitu. Meskipun masih ada 1-2 peristiwa yang masih diperselisihkan, tapi intinya ada gitu. Yang namanya masa lalu dengan berbagai bukti itu diperselisihkan peristiwanya, itu pasti, itu sesuatu yang niscaya. Tetapi ada intinya. Sementara catatan kaum muslimin sendiri itu tidak ada. Dan saya yakin ini bukan karena kaum muslimin pada masa dulu itu mengecilkan tentang literasi, tetapi tentu ini karena perusakan-perusakan dan kita penerus kaum muslimin masa lalu yang tidak melestarikan tulisan-tulisan itu. Kita terhadap literasi, terutama literasi peristiwa gitu ya, baik melalui korespondensi dan sebagainya, itu tidak dilanjutkan oleh kita gitu. Dan ini menjadi kekurangan kita yang, kalau menurut saya ini kekurangan kita yang sangat fatal gitu. Apapun yang terjadi di masa kita harus kita tuliskan, kita literasikan dengan baik sehingga anak cucu kita itu bisa belajar dari kita sebagaimana kita sekarang belajar dari sejarah-sejarah masa lalu. Catatan yang saya jadikan referensi itu buku yang pernah saya perlihatkan, itu tidak ada di dekat saya sekarang gitu ya. Tidak berbagai sumber di internet pun tidak saya dapatkan catatan-catatan lengkap tentang pribadi seorang raja, seorang khalifah gitu, seorang sultan. Yang ada malah sisi-sisi negatif mereka gitu ya, sisi-sisi jelek mereka gitu. Dan seharusnya ini di-counter oleh kita sebagai seorang muslim, sebagai penerus mereka untuk melanjutkan catatan-catatan itu dan melestarikan catatan-catatan itu. Dan tentu saja salah satu cara melestarikannya adalah dengan sering-sering kita mengkaji sejarah, sering-sering kita baca sejarah. Terima kasih teman pecinta sejarah atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Pasti saya banyak salahnya, mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangan silakan tulis di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian Anda berpendapat hikmah apa lagi yang bisa diambil dari kita baca sejarah. Kemudian hikmah yang bisa diambil juga dari peristiwa yang terjadi di 842 Masehi.
Silakan juga Anda tulis di kolom komentar, lalu kita diskusikan sehingga bisa mencerahkan dan menambah wawasan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya di kronologi sejarah Islam dan dunia tahun 843 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.